Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Nah lo, siapa yang saat ini termehek-mehek ya pada Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat ucapan dari Maror Sirait pada saat lalu juga membuat kontroversi. Yang pertama, dukungan Anies Baswedan kepada Pak Pramono Anung akan membangunkan macan tidur yang namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan yang kedua, Maror Sirait juga pernah setidaknya menyebut, ayo kita buktikan siapa yang kuat, yang didukung Anies Baswedan atau Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan lain sebagainya. Dan saat ini, ketika sudah pencoblosan pada tanggal 27 November yang lalu dan hasil quick count sudah dirilis dan bahkan juga hasil real count dari KPU, dan kenyataannya apa? Macannya juga belum bangun-bangun. Dan bahkan juga suara dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno, bisa dipastikan satu putaran saja ya, karena memperoleh suara 50% plus 2000 sekian. Artinya Pak Pramono Anung bisa satu putaran karena syarat satu putaran adalah 50% plus satu orang saja. Itu sudah bisa dianggap menang satu putaran. Nah, akhirnya saat ini Maror Sirait kemungkinan bisa dipastikan termehek-mehek karena walaupun didukung oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi pun, nama Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta hanya memperoleh suara yang 39%. Sangat jauh sekali dengan Pramono Anung dan Rano Karno, selisih 11%. Menurut saya ini sangat keren sekali ya, walaupun Pak Pramono Anung dan Rano Karno dikeroyok oleh puluhan partai politik dan bahkan juga Ridwan Kamil dan Suswono didukung oleh mantan presiden dan bahkan presiden aktif, itu pun juga tetap membuat Pak Pramono Anung dan Rano Karno juara. Menurut saya ini kemenangan yang sangat keren sekali ya, karena Pilkada DKI itu bukan pilkada biasa. Pilkada serentak ini bukan pilkada biasa karena skenarionya akan banyak melawan kotak kosong. Untung saja loh putusan MK itu sangat keren sekali menjelang pendaftaran di KPU. Tiba-tiba merubah syarat threshold dari sebelumnya 20% menjadi 7,5%, dan akhirnya banyak partai politik yang bisa setidaknya mendaftarkan kader-kader terbaiknya untuk maju pada pilkada serentak. Jadi ini sangat keren sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dari berita CNN ya, Marwarar, Anies dukung Pramono bangunkan macan tidur namanya Jokowi. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini, kayaknya Marwarar itu memprediksi Pilkada Jakarta 2 putaran. Akhirnya RK menang. Ya, menurut saya juga sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali apa yang dikatakan Maror Sirait. Berarti pada saat lalu itu tidak yakin lah kalau Ridwan Kamil dan Suswono itu menang satu putaran. Apalagi kalau kita lihat dari hasil elektabilitas sebelum pencoblosan, itu suara Ridwan Kamil itu setiap hari, setiap minggu itu semakin tergerus oleh elektabilitas dari Pak Pramono Anung. Belum lagi kalimat Ridwan Kamil menjelang pencoblosan ada kata-kata janda dan bahkan juga rame diperbincangkan warganet. Itu pun juga akan menggerus elektabilitas dari Ridwan Kamil. Dan bahkan yang cukup unik lagi, pada saat kampanye akbar Ridwan Kamil itu tidak ada satupun ketua partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus itu datang. Ini juga menunjukkan dukungan dari Kim Plus itu agak separuh-separuh lah, masih ragu-ragu lah untuk mendukung Ridwan Kamil. Nah, jadinya saat ini seperti ini kan, akhirnya Maror Sirait pada saat lalu bahkan menantang setidaknya kita buktikan siapa yang lebih kuat, dukungan Anies Baswedan atau Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ternyata yang didukung oleh Anies Baswedan menjadi pemenangnya karena memperoleh 50% plus 2000 sekian. Ini sangat keren sekali.
sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Mawarar tantang PDIP dan Anies, kita lihat siapa yang lebih kuat, dan ternyata sudah terlihat siapa yang lebih kuat ya. Bahkan yang cukup unik juga, Pilkada Jakarta diprediksi 2 putaran, Mawarar Ridho pemenangnya. Ini juga tetap ya ngomongin 2 putaran. Padahal kalau kita lihat dari hasil quick count dan bahkan real count, itu juga pemenangnya sudah bisa dipastikan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ya, kita lihat besok lah. Pasti juga akan ada gugatan-gugatan, dan pada saat di MK, menggugat di MK itu pasti pasangan dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno pasti juga akan membawa bukti-bukti. Walaupun menang juga banyak setidaknya indikasi kecurangan pada Pilkada Jakarta, dan Jawa Tengah juga akan digugat di MK. Jadi tidak hanya di Pilkada Jakarta, tetapi juga di Sumut, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur juga akan ada gugatan di MK. Kita tunggu saja ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Anies dukung Pramono bangunkan macan tidur namanya Jokowi. Dari Steven, macan atau kucing? Sebelum Anies resmi mendukung Pramono, Jokowi sudah terlebih dahulu mendukung RK. Jadi artinya Jokowi yang mengangunkan macan tidur Anies. Ya, sangat masuk akal sekali. Karena sebelum ada dukungan dari Anies Baswedan ke Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu, terlebih dahulu Pak Jokowi yang mendukung Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan setelahnya Anies Baswedan juga mendukung pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ini dari Denny, haram bagi The Jackmania dukung cakup cawagup penghina janda. Ya, yang didukung Mulyono jangan dipilih. Kalau sampai kejujuran menang, Jokowi jelas panik karena ijazah palsunya bakal terbongkar. Ini masih ngomongin soal ijazah palsu ya. Nih menteri baru bangun kali. Sebelum Anies dukung Pramono, Jokowi jauh-jauh sudah dukung RK. Sowan lagi ke Solo, menteri kok kurang baca. Eleh, semua orang juga paham Emil Bonek Mulyono. JKT kagak ridho, JKT itu oren. JKT kota gua, Jakarta bukan biru. Akankah Anies dihabisi? Ya, seperti itulah. Anies dukung Pramono bangunkan macan tihur. Paham ya guys? Menurut Mawarar, Jokowi macan, artinya Prabowo boneka meong. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Mawarar tantang PDIP, Anies adu kuat lawan Jokowi Prabowo di Pilkada Jakarta. Politikus Gerindra Mawarar Sirait menyinggung PDI Perjuangan dan Anies Baswedan saat memberikan sambutan di kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Mawarar atau akrab disapa Ara menyatakan hanya Ridho yang didukung penuh oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Dia lantas membandingkan Pramono Anung Rano Karno yang didukung PDIP dan Anies Baswedan. Kita lihat siapa yang lebih kuat, PDI Perjuangan atau Anies, atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas setuju, ujarnya dalam kampanye akbar Ridho di lapangan Banteng Jakarta 23 November. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Mawarar Sirait ini kurang lengkap ya. Seharusnya kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies Baswedan, atau Ridwan Kamil didukung oleh Partai PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKB, Partai macam-macam, PSI dan lain sebagainya, plus Jokowi dan Pak Prabowo. Seharusnya mengatakan hal demikian Mawarar Sirait, karena dukungan partai politik kepada Ridwan Kamil itu puluhan ya, tetapi hanya disebut Pak Prabowo dan Jokowi. Kurang lengkap lah, dan akhirnya juga dari hasil quick count dan real count juga tetap kalah. Ya, kemungkinan Mawarar Sirait akan terkaget-kaget ya, sudah didukung partai politik yang banyak dan bahkan Pak Jokowi turun gunung, tetapi juga elektabilitasnya semakin merosot. Dan kalau kita lihat dari pencoblosan pada saat lalu juga dari suara Ridwan Kamil itu sangat tertinggal jauh dari Pak Pramono Anung, dan Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu bisa diprediksi 1 putaran. Ini sangat keren sekali. Dia tak luput menjanjikan bahwa jika Ridho terpilih sebagai nahkoda Provinsi DKI Jakarta, maka anggaran dari pemerintahan pusat diklaim bakal melimpah. Ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya bukan pamer backingan siapa, backingan ABC, melainkan itu program-program yang jelas. Karena masyarakat DKI Jakarta itu butuh program-program yang setidaknya bisa mengentaskan permasalahan di DKI Jakarta, seperti banjir, macet, kemiskinan, angka putus sekolah, polusi udara dan lain sebagainya. Itu memang harus ada program-program yang jelas mengenai permasalahan tersebut. Bukan backing sana sini, mendapatkan backing pemerintah pusat, anggaran melimpah dan lain sebagainya. Bukan itu.
itu yang diinginkan oleh masyarakat DKI Jakarta ya. Nah dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Agus. Anak Lulina 2 jauh lebih kuat PDIP lah. Emang siapa Mugyidi setelah pensiun? Tipikal politikus kita begini. Kalau lagi ada di kekuasaan arogan luar biasa karena punya pengaruh dan alat negara. Kelihatan politik kita nggak ada value dan etik, nggak mikirin rakyat dan ada cuma political game semata. Iya, padahal juga digaji oleh negara dan lain sebagainya ya. Tetapi gampang sekali ya ngomong seperti ini. Padahal juga ketika kampanye juga sepi ya. Kampanye Akbar Ridho. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.